Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang limit fungsi aljabar metode pemfaktoran. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Namun sebelum itu terlebih dahulu di sini kami akan memberikan sedikit pengantar untuk mempermudahkan kita dalam menjawab soal kita kali ini, yaitu tentang pemfaktoran. Karena yang akan kita bahas kali ini tentang limit fungsi aljabar metode pemfaktoran, tentunya kita harus paham betul, kuasai betul materi tentang pemfaktoran. Kalau kita sudah menguasai materi pemfaktoran, insya Allah soal-soal tentang limit fungsi aljabar metode pemfaktoran akan terasa mudah untuk kita jawab. Oke, perhatikan bentuk pemfaktoran yang pertama. X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Oke, perhatikan. Jika angka di depan X kuadrat tidak ditulis angkanya atau angka 1, maka cara pemfaktorannya, perhatikan, terlebih dahulu kita buat tanda kurung seperti berikut ini. Buka kurung, X tutup kurung, lalu dikalikan, buka kurung, X tutup kurung, sama dengan 0. Selanjutnya, ambil angka paling belakang di sini, positif 6. Nah, langkah kita selanjutnya, carilah dua buah angka. Kalau dikalikan, hasilnya positif 6. Angka berapa saja itu? Tentunya bisa jadi angka 6 dikali 1, ya kan? Atau bisa jadi negatif 6 dikali negatif 1, hasil kalinya juga positif 6. Atau bisa juga angka 2 dikali 3. Atau bisa jadi negatif 2 dikali negatif 3. Semua angka ini kalau dikalikan hasilnya positif 6. Selanjutnya angka-angka ini kita jumlahkan terlebih dahulu. 6 ditambah 1 hasilnya 7. Negatif 6 ditambah negatif 1 hasilnya negatif 7. 2 ditambah 3 hasilnya 5, lalu negatif 2 ditambah negatif 3 hasilnya negatif 5. Nah, sedangkan angka yang kita ambil, yaitu kalau dijumlahkan, hasilnya adalah yang di tengah sini, positif 5. Nah, mana hasil jumlahnya yang hasilnya positif 5? Tentunya bagian sini. Maka, angka-angka yang kita ambil yaitu positif 2 dan positif 3 ini. Oke? Angka yang kosong ini sekarang kita ganti dengan angka yang kita peroleh tadi, positif 2 dan positif 3. Ini dia cara pemfaktorannya. Lanjut ke bentuk pemfaktoran selanjutnya. 2x kuadrat dikurang 2x kurang 4 sama dengan 0. Perhatikan, sekarang angka di depan x kuadrat bukan angka 1, melainkan angka 2. Bisa juga angka yang lainnya. Yang jelas di depan x kuadrat bukan angka 1. Maka cara pemfaktorannya kita kalikan terlebih dahulu. Angka paling depan sini kita kalikan ke angka paling belakang. 2 dikali negatif 4 hasilnya negatif 8. Tugas kita selanjutnya, carilah dua buah angka. Jika dikalikan hasilnya negatif 8. Nah, angka berapa saja itu? Tentunya bisa jadi 8 dikali negatif 1. Atau bisa jadi negatif 8 dikali positif 1. Atau bisa jadi angka 4 dikali negatif 2. Atau bisa jadi angka negatif 4 dikali 2. Semua angka ini kalau dikalikan hasilnya negatif 8. Nah, sekarang angka-angka yang kita peroleh ini kita jumlahkan terlebih dahulu. 8 ditambah negatif 1 hasilnya positif 7. Negatif 8 ditambah 1 hasilnya negatif 7. 4 ditambah negatif 2 hasilnya positif 2. Negatif 4 ditambah 2 hasilnya negatif 2. Nah, angka yang kita ambil di sini, kalau dijumlahkan hasilnya harus angka di tengah sini, negatif 2. Nah, perhatikan hasil jumlahnya tadi negatif 2. Ini dia, yang di bawah sini. Maka angka-angka yang kita ambil nantinya yaitu negatif 4 dan positif 2. Oke, perhatikan kelanjutannya. 2x kuadratnya tetap. Nah, angka yang di tengah inilah yang kita ganti dengan angka yang kita peroleh tadi. Negatif 4 dan positif 2. Perhatikan cara penulisannya. Negatif 4x, tinggal kita tambahkan x-nya saja. Lalu positif 2x dikurang 4 sama dengan 0. Selanjutnya kita kelompokkan bagian depan dan bagian belakang. Untuk bagian depan terlebih dahulu. Angka apa yang bisa tarik keluar dari angka yang ada di sini?
Tentunya yaitu 2X. Apa angka yang tinggal dalamnya? Tentunya yaitu X kurang 2. Kenapa bisa jadi seperti ini? Oke, perhatikan penjelasannya. Kalau angka 2X yang di luar ini, kita kalikan satu persatu ke angka di dalam kurung ini, hasilnya akan sama seperti yang di atas tadi. Sekarang kita coba. 2X dikali X hasilnya 2X kuadrat. Lalu 2X dikali negatif 2 hasilnya negatif 4X. Itu dia. Lalu kelompok di sebelahnya, angka apa yang bisa kita tarik keluar? Tentunya yaitu positif 2. Lalu apa yang tinggal di dalam kurung? Tentunya yaitu X kurang 2. Kenapa bisa jadi seperti ini? Perhatikan. 2 dikali X hasilnya 2X. Lalu 2 dikali negatif 2 hasilnya negatif 4. Sama dengan 0. Perhatikan. Jika angka di dalam kurung sini sama bentuknya, oke, maka langkah-langkah kita sampai di sini benar. Akan tetapi, jika angka di dalam kurung ini berbeda, itu artinya ada langkah-langkah kita sebelumnya yang salah. Bisa jadi, bukan angka negatif 4 dan positif 2, tetapi positif 2 yang terlebih dahulu. Positif 2 baru setelah itu negatif 4. Ingat, jika angka di dalam kurung ini berbeda, maka coba tukar posisi ini. Negatif 4 yang di belakang, positif 2 yang di depan. Oke, lanjut. Sekarang ambil angka di depan tanda kurung ini. 2X dan positif 2. 2X positif 2. Baru setelah itu angka yang di dalam kurung yang sama ini, yaitu X kurang 2 sama dengan 0. Nah, seperti inilah dia bentuk pemfaktorannya. Nah, kalau kita sudah paham betul tentang materi pemfaktoran, baru sekarang kita akan mencoba membahas materi tentang limit fungsi aljabar metode pemfaktoran. Soal yang pertama. Limit X menuju 0, 3X kuadrat dikurang 2X per 5X sama dengan. Oke, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Limit X menuju 0. Dari bentuk 3X kuadrat dikurang 2X, angka apa yang bisa tarik keluar? Tentunya yaitu X saja. Apa angka yang tinggal dalam kurung? Tentunya yaitu 3X kurang 2. Kenapa jadinya bisa seperti ini? Oke, perhatikan di sini. Jika X yang di luar ini kita kalikan satu persatu ke angka di dalam kurung, maka hasilnya sama seperti angka di depan sini. Sekarang kita coba. X dikali 3X hasilnya 3X kuadrat. Lalu X dikali negatif 2 hasilnya negatif 2X. Per di bawahnya yaitu 5X. Sama dengan. Nah, untuk pemfaktoran biasanya antara angka di atas dengan angka yang di bawah pasti ada yang sama. Sehingga bisa kita coret. Perhatikan apa yang bisa kita coret di sini. Tentunya yaitu parabel X-nya. Oke, X yang di atas dengan X yang di bawah kita coret. Maka angka yang tinggal sekarang, limit X menuju 0. 3X kurang 2 untuk yang di atas dan di bawah yaitu angka 5 saja. Nah, sama dengan setelah ada yang kita coret, maka langkah selanjutnya tinggal kita ganti saja setiap X yang ada di sini. Kita ganti dengan nilai X yang ada di sini. Maka jadinya sekarang itu perhatikan 3 dikali ganti X-nya dengan 0. Lalu dikurang 2 per di bawahnya 5. Sama dengan 3 kali 0 hasilnya 0 lalu dikurang 2 hasilnya negatif 2. Per di bawahnya yaitu 5. Sehingga jawabannya yaitu negatif 2 per 5. Nah ini dia jawabannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Limit X menuju negatif 2. X kuadrat dikurang X dikurang 6 per X tambah 2 sama dengan. Oke, perhatikan langkah-langkahnya. Limit X menuju negatif 2. Nah, bentuk yang di atas ini sekarang akan kita faktorkan terlebih dahulu. Dan cara pemfaktornya sudah kita bahas tadi di awal video kita tadi. Di mana bentuk faktor dari X kuadrat dikurang X kurang 6 itu hasilnya adalah X tambah 2 dikali X kurang 3. Per di bawahnya X tambah 2. Nah, ingat, untuk pemfaktoran ini pasti antara angka di atas dengan angka di bawah pasti ada yang sama. Sehingga yang sama itu boleh kita coret nantinya. Oke, sekarang kita coret mana angka yang sama. Yaitu X tambah 2 di atas dan X tambah 2 yang di bawah kita coret. Karena sama. Lalu angka yang tinggal sekarang yaitu limit X menuju negatif 2. Yang di atas yaitu X kurang 3. Cuma angka itu saja yang tinggal. Sehingga setelah kita coret, ingat ya, setelah kita coret, langkah selanjutnya tinggal kita ganti saja setiap X yang masih ada di sini, kita ganti dengan nilai X yang ada di bawah sini, yaitu negatif 2.
Sehingga jadinya sekarang itu negatif 2 dikurang 3 sama dengan negatif 5. Ini dia jawaban untuk contoh soal yang kedua. Lanjut ke contoh soal yang ketiga. Limit X menuju 4, X kurang 4 per X kuadrat dikurang 2X kurang 8 sama dengan. Perhatikan langkah-langkah pengerjaannya. Limit X menuju 4. Untuk angka di atas tetap X kurang 4. Yang di bawahnya yang akan kita faktorkan. Perhatikan, bentuk X kuadrat dikurang 2X kurang 8, kalau difaktorkan itu jadinya X kurang 4 dikali X tambah 2. Ingat, bagi yang belum paham dengan materi pemfaktoran, silakan putar kembali dari awal video kita kali ini. Tadi di awal sudah kita jelaskan tentang cara pemfaktoran. Oke, lanjut. Sama dengan antara angka di atas dengan angka yang di bawah pasti ada yang sama, sehingga angka yang sama tersebut boleh kita coret. Maka angka yang tinggal sekarang, limit X menuju 4. Yang di atas ada angka 1. Oke, ingat kalau dicoret semuanya yang di atas, berarti yang tinggal itu ada angka 1. Itu perlu diingat. Per di bawahnya yang tinggal yaitu X tambah 2. Sama dengan, sekarang tinggal kita ganti saja setiap X yang masih ada di sini, kita ganti dengan nilai X yang ada di sini, yaitu 4. Sehingga jadinya sekarang itu 1 per 4 ditambah 2. Sama dengan 1 per 4 tambah 2 hasilnya 6. Ini dia jawaban untuk contoh soal yang ketiga. Lanjut ke contoh soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, soal yang nomor 4. Limit X menuju 3, 2X kuadrat dikurang 7X tambah 3 per di bawahnya X kuadrat tambah X kurang 12 sama dengan. Oke, perhatikan langkah-langkah pengerjaannya. Ini sangat mudah sekali. Limit X menuju 3. Ingat tadi cara pemfaktoran? 2X kuadrat dikurang 7X ditambah 3, kalau difaktorkan itu jadinya 2X kurang 1 dikali X kurang 3. Untuk cara pemfaktoran seperti ini, silakan pelajari di awal video tadi. Sudah kita bahas tentang cara pemfaktorannya. Per di bawahnya, bentuk faktor dari X kuadrat tambah X kurang 12, yaitu X tambah 4 dikali X kurang 3. Sama dengan, ingat, limit fungsi aljabar metode pemfaktoran biasanya antara angka di atas dengan angka yang di bawah pasti ada yang sama. Sehingga angka yang sama sekarang kita coret. Maka angka yang tinggal sekarang, limit X menuju 3, yang di atas ada 2X kurang 1, lalu yang di bawah yang tinggal yaitu X tambah 4. Sama dengan, sekarang tinggal kita ganti saja setiap X yang masih ada di soal ini, sekarang kita ganti dengan angka 3 di sini. Sehingga jadinya sekarang, 2 dikali 3 kurang 1, per di bawahnya 3 ditambah 4. Sama dengan 2 kali 3, 6. 6 dikurang 1 hasilnya 5. Per di bawahnya 3 tambah 4 hasilnya 7. Sehingga jawabannya yaitu 5 per 7. Nah, ini dia jawabannya. Sangat mudah sekali. Demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.